Masih di program dialog khusus JTV Kediri, kali ini mengambil tema tentang teror pilkada. Dan sebelum kita masuk segmen terakhir di ini, kita bacakan, kita sampaikan pertanyaan dari warga. Semoga ini juga warga yang netral, artinya tidak berkoalisi kepada siapapun. Ada Pak Windoko di warga Kabupaten Kediri, Desa Jagul, RT 1 RW 1, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Harapannya adalah semoga kejadian ini lekas terungkap agar kami warga kabupaten hidup tenang. Karena jika aparat tidak bisa mengungkap kejadian itu akan menjadi paradigma kurang bagus di masyarakat. Rumah bupati saja tidak aman, apalagi rumah warga. Ini yang menjadi konsen pertanyaan dari Bapak Windoko. Barangkali Kang Bahrudin dikomentari ini ya, harapannya Pak Windoko. Iya, itu kan harapan masyarakat. Saya pikir sah-sah saja. Berarti ada yang khawatir, Mas. Iya. Semoga kekhawatiran ini menjadi kehati-hatian kita bersama. Kami juga ingin bahwa warga NU dalam hal ini tidak perlu melakukan perkara-perkara yang justru kontradiktif dengan undang-undang yang ada, sehingga malah mempersulit dirinya sendiri. Dan ini memang harus ada yang menjamin rasa aman warga itu. Terutama kepolisian. Betul. Iya. Kalau Pak Heru, komentarnya terhadap harapan dari Pak Windoko ini? Ya sama lah, itu juga merupakan harapan saya Ya. bagi warga masyarakat. Kita ingin bahwa situasi pemilihan bupati besok ini tenang, gitu, tanpa gejolak apapun, menghasilkan yang terbaik untuk kabupaten, khususnya juga partisipasi meningkat. Jadi indikatornya tadi ya salah satunya segera bisa terungkap nanti betul-betul membuat semuanya lebih tenang dan lebih berpikir positif. Oke, kembali ke Kang Bahrudin. Jadi kalau di segmen awal-awal tadi bahwa sudah ada penjelasan banyak tentang konsen NU, tentang bagaimana NU harus bersikap dan berkiprah pada hari ini. Dan kalau tadi menyambung pada istilah bonus, kepala daerah itu bonus saja untuk ini. Tapi ada di sisi lain ada anggapan seperti ini. Kalau kita mereview, kita ini kan ada kajian khusus, Pak, artinya di medsos itu trennya seperti apa, orang-orang seperti itu kan. Dan di dunia medsos itu kan kayak sampah itu celotehan luar biasa. Bahkan ada yang berasumsi seolah-olah misalkan seperti ini. Ini selama ini ada kesan seolah-olah NU bersikap keras terhadap pilkada, terutama terkait dengan figur yang dimunculkan dalam pilkada ini. Dan itu juga dikaitkan dengan teror itu, Pak, kan begitu logikanya yang dibangun. Apalagi jelas-jelas di petasan itu ditulis seperti itu. Iya. Nah, ini bagaimana Kang Bahrudin menjelaskannya kepada masyarakat ini? Saya malah belum merasa sekali gitu. Untuk melakukan sikap kekerasan apapun. Jadi semuanya itu kan berat untuk sebentar, saya masih ingat ini. Kira-kira apa sih yang membuat NU bersikap keras kepada calon? Saya pikir enggak ada. Cuma di NU itu ada undang-undang sendiri, ada ART sendiri. Yang di situ memang di dalam rangka untuk mengkonsolidasikan organisasi itu semuanya sudah dikapling. Maka tidak boleh seenaknya pengurus NU harus begini dan lain sebagainya. Apalagi saya katakan bahwa NU bukan organisasi politik. Kalau harus ke situ, maka memang ada juga petunjuk-petunjuknya secara khusus. Karena seingat saya NU juga tidak pernah berkomentar, belum sampai berkomentar keras. Mungkin yang dibahas di medsos itu kasus pensegelan kantor Fatayat yang itu kan diviralkan misalkan. Terus ada beberapa
orang yang belum bisa menerima figur misalkan ya biasa saja sebenarnya, tapi kan ini perlu diklarifikasi, Betul, ya, betul. disampaikan kepada masyarakat. Di samping NU itu punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian peraturan administrasi. Di NU itu tidak pernah ditinggalkan yang namanya akhlakul karimah, sifat ketaatan kepada kiai. Karena apa yang didahulukan oleh para kiai ini secara mutlak harus dilaksanakan. Dan kiai tidak mungkin akan menjerumuskan. Di samping kiai itu di dalam rangka untuk dakwah mesti juga berpedoman dengan peraturan atau anggaran dasar. Begitu juga di dalam memberikan sesuatu atau mendauhkan kepada anggotanya, kepada santrinya, ini mesti dengan tujuan-tujuan baik. Jika hal itu menjadi satu hal yang kurang berkenan, itu adalah urusan-urusan internal yang mestinya bisa diselesaikan. Kalau ada orang yang justru membawa keluar permasalahan-permasalahan internal, ini malah menurut saya malah harus dipertanyakan. Gitu ya. Nah, betul. Oke. Kalau Pak Heru melihatnya seperti apa ini konstelasi? Jadi kalau ada anggapan bahwa di internal NU yang notabene sudah ada calon di ini, trennya seperti itu karena rentetannya ke teror itu juga gitu loh, ini ngarahnya. Jadi kalau saya hanya menganggapnya tadi bahwa NU ini potensi besar gitu aja, bahasanya kan gitu. Jadi ya hendaknya itu bukan hanya sekedar tadi kegiatan atau apa, tapi potensi besar ini kalau betul-betul diberdayakan gitu. Artinya jangan didiamkan. Karena NU ini besar di Kabupaten Kediri itu tadi. Sangat besar sekali. Jadi kalau ini dimanfaatkan malah wah, luar biasa lah. Saya hanya melihatnya itu saja. Siap. Oke, kembali ke Kang Bahrudin. Jadi sebagai pengurus NU, harapan jenengan kepada warga masyarakat Kabupaten Kediri terkait dengan Pilkada 9 Desember. Begini, jadi sebetulnya sudah sempat saya singgung tentang harapan NU. Kita selaku warga Nahdlatul Ulama seluruh Kabupaten Kediri nanti satu, jangan sampai golput. Itu ada catatannya, jangan sampai golput. Karena apa? Pemimpin Kabupaten Kediri ini satu suara pun itu sangat berarti sekali. Masalah urusan nanti milih siapa, milih apa itu yang nanti akan dipikir kemudian, masih ada waktu untuk berpikir karena sekarang calonnya juga belum jelas ya. belum jelas, Pak. Belum kenal. Masih itu. Yang kedua, kita tidak perlulah membuat atau berlaku hal-hal yang justru kontraproduktif. Itu akan malah mempersulit kita sendiri, juga mempersulit organisasi. Alhamdulillah hari ini konsolidasi organisasi NU walaupun belum tuntas 100%, ini perkembangannya sudah luar biasa. Jadi apa yang akan dilaksanakan itu selalu menunggu putusan-putusan dari para kiai-kiai NU. Begitu kan. Siap. Kalau Pak Heru harapannya atau masukan kepada masyarakat Kediri? Ya, jadi kita ini saat ini sedang mengalami ujian sangat berat kasus COVID-19 ya. Dan ditambah lagi nanti dengan adanya pemilihan bupati, kepala daerah itu tadi lah. Jadikanlah ini momentum bahwa semuanya bersatu padu ya, menyelesaikan permasalahan COVID ini tadi, dan yang kedua menyelesaikan pemilihan bupati. Kita sudah tidak zamannya lagi diadu domba, jangan sampai. Kita betul-betul harus mempersatukan semua potensi ini tadi untuk mengatasi permasalahan di daerah. Karena kalau permasalahan di daerah itu besar, nanti menjadi permasalahan di tingkat nasional kan sebenarnya. Karena potensi Kediri juga mau terekspos ini. Iya. Terus kita kembali ke ini harapan yang tadi terkait pertanyaan Pak Widodo tadi Windoko. Harapan dari NU atau sebagai pribadi atau organisasi terkait dengan teror yang kemarin.
ini diselesaikan atau dibiarkan saja atau gimana? Begini Kang April, kami sudah berkoordinasi dengan LPBHNU. Jadi NU itu punya lembaga bantuan hukum Nahdlatul Ulama. Kita serahkan kepada mereka tentang masalah itu. Juga ini sudah bikin pernyataan yang dibuat tanggal 16 Agustus kemarin ya, untuk khususnya kepada pihak yang berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini, biar nama NU itu nanti bisa dibersihkan sedemikian rupa, walaupun toh itu kita yakin bukan NU, tapi setidaknya semua itu akan menjadi clear. Ya, kita sudah menugaskan LPBHNU untuk menyelesaikan masalah itu, nanti yang mengawal sampai berarti selesai. kita tunggu saja kabar Ya, selanjutnya betul. yang lebih valid gitu ya, Pak. Betul. Terima kasih Pak Heru kedatangannya di Sama-sama. studio JTV, Kang Bahrudin yang sudah sama-sama. meluangkan waktu ke JTV. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa sebenarnya cara untuk menjadi seorang pemimpin itu harus mengikuti orang yang mau dipimpin, ya. Artinya kemana orang yang mau dipimpin, bukan istilahnya menganggap rakyatnya tidak dianggap seperti itu. Jadi kalau rakyat sudah melihat seperti ini, dan teror tidak bisa dikatakan dari petasan saja, teror macam-macam itu. Teror yang lain. Oke, terima kasih sekali. Saya April undur diri dari program ini. Kita tunggu episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.